Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Seradita bisa kembali menemani Anda dalam live update sport edisi Jumat 16 September 2022. Berbagai informasi terkini seputar olahraga akan kami sajikan hanya untuk Anda selama beberapa menit ke depan. Selengkapnya di Tribun News. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, memberikan terapi matahari kepada para pemainnya saat sesi recovery di lapangan Tor Surabaya Kamis siang. Sehari setelah mengalahkan Timor Leste 4-0 di laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang melelahkan pada hari Rabu malam, tim langsung recovery di tengah teriknya matahari kota Surabaya. Latihan dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 dengan intensitas ringan ke sedang. Namun teriknya matahari yang sedang panas-panasnya membuat para pemain kewalahan. Program latihan ini mengundang tanya. Pada umumnya, recovery digelar pada pagi hari atau sore hari untuk menghindari sinar matahari. Apalagi pemain baru saja melakukan pertandingan malam yang sangat melelahkan. Namun, Sinteyong punya alasan tersendiri. Ia mengungkapkan berlatih di panas terik justru menjadi salah satu trik untuk memulihkan kondisi para pemain. Selama ini, latihan pemulihan para pemain memanglah dimulai sejak pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu mengatakan, alasan kenapa pemulihan di pagi hari karena ada matahari juga yang membantu para pemain berkeringat. Ia pun memahami kondisi para pemain timnas Indonesia kelelahan usai laga. Namun Sinteyong menyebut kelelahan itu bisa dihilangkan dengan berkeringat. Sinteyong melanjutkan, panas matahari juga meningkatkan efektivitas program latihan yang ringan. Beberapa pemain yang turun di laga melawan Timor Leste mendapatkan program yang lebih ringan. Sementara yang tidak turun bermain mendapatkan program yang lebih berat. Sinteyong memang harus memutar otak demi memetik hasil maksimal di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pertandingan hanya berjarak 2 hari saja. Karena itu, jeda waktu tersebut harus dimaksimalkan untuk memulihkan pemain dan menyusun kembali taktik yang digunakan. Timnas Indonesia sendiri akan menjalani laga kedua melawan Hong Kong di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara di hari yang sama, Vietnam akan ditantang Timor Leste yang akan digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi Hong Kong pada matchday kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat malam nanti. Pada pertandingan nanti, Sinteyong kemungkinan tidak banyak melakukan rotasi pemain. Para pemain yang tampil impresif saat mencukur Timor Leste menyerang kembali unjuk gigi.
Salah satu nama yang sangat diragukan digeser adalah Hoki Caraka. Striker PSS Sleman itu sebelumnya ramai diperbincangkan usai melibas Timor Leste. Ia mencetak hat-trick dalam laga yang berkesudahan dengan skor 4-0. Insting predator alumnus Garuda Select itu tentu bisa diandalkan ketika melawan Hong Kong. Satu nama lainnya tak kalah diperhatikan adalah Robby Darwis. Ia sebenarnya adalah seorang gelandang bertahan ketika membela Persib Bandung. Namun posisi digeser Sinteyong sebagai bek tengah dan ternyata berhasil. Selain mencatatkan clean sheet, Robby juga berhasil memanfaatkan 2 assist. Robby Darwis kemungkinan masih bakal ditemani Frankie Misa, Kakang Rudianto, dan Muhammad Ferrari di lini pertahanan. Mereka akan membantu Cahya Supriyadi yang juga tampil impresif di bawah Mister Gawang. Adapun lini tengah diprediksi ada sedikit perubahan. Dimas Juliono nanti kemungkinan akan berduet dengan Doni Pamungkas yang menggantikan Ginanjar. Sementara Marcelino Ferdinand yang belum mencapai performa terbaiknya juga bisa diistirahatkan sejenak. Peran Marcelino bisa dimainkan oleh gelandang Persis, Zanadin Faris. Sementara untuk lini serang, Hoki Caraka boleh dipasangkan dengan pendukung barunya. Rahmat Berry kemungkinan juga dicadangkan dan diperbolehkan Rabani Tasnim beserta Arkan Fikri dimainkan. Tribuners, pertandingan Sheriff versus Manchester United di Liga Eropa berakhir dengan kemenangan bagi tim tamu. Cristiano Ronaldo yang bermain sebagai starter mencetak gol pertamanya musim ini. Manchester United melakoni partai tandang kontra wakil Moldova, Sheriff Tiraspol pada matchday kedua Liga Eropa musim 2022-2023. Laga Sheriff versus Manchester United tersebut digelar di Stadion Simburu, Chisinau pada Kamis malam. Man United besutan Erik ten Hag sukses menaklukkan tuan rumah Sheriff Tiraspol dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan Setan Merah masing-masing dicetak oleh Jadon Sancho pada menit 17 dan juga Cristiano Ronaldo pada menit ke-39 melalui tendangan penalti. Babak pertama di laga Stadion Sohuri bergulir 17 menit. Manchester United bisa menciptakan keunggulan lewat gol Jadon Sancho. Menerima umpan jitu Christian Eriksen di dalam kotak penalti Sheriff, Sancho melakukan sekali tekukan untuk mengelabui pemain lawan, lalu melepaskan sepakan mendatar kaki kiri. Sepakan akurat Sancho tidak bisa diantisipasi kiper Sheriff, Maxim Koval. Bagi Sancho, itu merupakan gol ketiga dari 8 penampilan di semua kompetisi musim ini. Kemudian menit 36, Sancho nyaris mencetak gol keduanya pada laga tersebut. Akan tetapi, Stefan Radecic membuat penyelamatan gemilang tepat di garis gawang.
Tak berselang lama, Diogo Dalot dijatuhkan Patrick Psoko di dalam kotak penalti Sheriff. Wasit Pavel Rachkovski menunjuk titik putih tanda penalti bagi Manchester United. Cristiano Ronaldo yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya secara baik. Tendangan kencang kaki kanan CR7 menggandakan keunggulan Setan Merah. Itu adalah gol perdana Ronaldo musim ini sekaligus menjadi yang pertama di kompetisi Liga Eropa. Tak hanya itu, CR7 kini juga menembus catatan 699 gol di level klub sepanjang karirnya. Skor 2-0 untuk keunggulan Man United atas tuan rumah Sheriff Tiraspol bertahan hingga jeda. Pasukan Erik ten Hag tetap tampil menyerang pada babak kedua. Di sisi lain, Sheriff Tiraspol beberapa kali melancarkan serangan balik dari kedua sisi sayap untuk membongkar pertahanan Setan Merah. Situasi bola mati juga kerap dimanfaatkan Sheriff untuk mengancam gawang Man United yang dikawal David De Gea. Akan tetapi hingga pertandingan selesai, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Skor akhir, Manchester United menang 2-0 atas Sheriff Tiraspol pada matchday kedua Liga Eropa musim 2022-2023. Cristiano Ronaldo mencetak gol perdananya di bawah asuhan pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Ronaldo butuh 8 laga untuk bisa kembali mencetak gol bagi Manchester United pada musim 2022-2023. Gol Ronaldo ke gawang Sheriff Tiraspol pada babak penyisihan Liga Eropa Grup E Jumat dini hari adalah gol pertamanya musim ini. Meski berasal dari titik putih, gol tersebut menjadi yang ke-699 dalam karir pria berjuluk CR7 tersebut di level klub. Pelatih Man United, Erik ten Hag, memuji performa Ronaldo saat laga kontra Sheriff tersebut. Bagi ten Hag, CR7 terus berusaha meski usianya sudah menua dan jarang mendapatkan jam terbang, khususnya sebagai pemain mula. Erik ten Hag mengungkapkan Ronaldo terus menjaga kebugaran dan tepat sehingga dia mencetak banyak gol. Di sisi lain, kebugarannya di usia yang sudah menginjak 37 tahun sekaligus sebagai pengalaman yang dia miliki menjadi contoh yang baik. Cara Ronaldo terus bersaing mendapatkan tempat di Manchester United justru patut ditiru. Ten Hag menilai kapten timnas Portugal itu sangat berkomitmen dalam Liga Eropa dan totalitas kepada tim. Sementara itu, Ten Hag puas dengan hasil dan permainan Manchester United atas Sheriff Tiraspol pada laga kedua di pentas Liga Eropa. Ia mengatakan tim sudah bekerja keras dengan baik berkat penguasaan bola yang bagus dan pertahanan yang solid. Ia juga mengapresiasi Jadon Sancho yang mencetak gol pada laga tadi.
Diketahui Ronaldo ikut mencetak gol dalam kemenangan 2-0 Manchester United atas Sheriff Tiraspol di laga Eropa musim ini. MU bertandang ke kandang Sheriff Tiraspol di Stadion Simbru pada Kamis waktu setempat atau Jumat dini hari tadi. Dalam laga tersebut, Ronaldo mencetak gol kedua Manchester United pada menit ke-39. Gol Ronaldo tercipta lewat titik putih setelah Diogo Dalot dijatuhkan Patrick Soko di dalam kotak penalti. AS Roma berhasil meraih kemenangan 0 atas HJK dalam lanjutan matchday kedua fase grup C Liga Eropa musim ini. Pertandingan AS Roma versi Jumat dini hari tadi. Roma sebetulnya sudah unggul jumlah pemain sejak menit ke-15. Namun mereka tak mampu memanfaatkan keuntungan itu untuk mencuri gol. Oleh sebab itu, pertandingan babak pertama Roma versus HJK berakhir imbang 0-0. Roma lalu membuat efek kejut ke lini pertahanan HJK. Pasukan Jose Mourinho mampu membukukan 3 gol pada babak kedua. 3 gol Roma dibukukan atas nama Paulo Dybala pada menit 47, Lorenzo Pellegrini pada menit 49, dan Andrea Belotti pada menit 68. AS Roma membuka keunggulan melalui Paulo Dybala yang memanfaatkan umpan Lorenzo Pellegrini. Berselang 2 menit kemudian, Pellegrini tak ingin kalah dengan Dybala untuk menyamakan skor, untuk menyelamatkan namanya di papan skor. Tuan rumah berjuluk Giallorossi ini berhasil memperbesar keunggulan lewat Andrea Belotti pada menit 68. Gol Belotti sekaligus mengakhiri perlawanan HJK Helsinki yang menyerah di markas Giallorossi dengan skor 3-0. Menyikapi kemenangan pesta gol timnya, Jose Mourinho mengaku sempat tidak puas dengan performa anak asuhnya sepanjang paruh pertama. Pasalnya, Giallorossi kesulitan membuat gol, padahal unggul jumlah pemain. Giallorossi unggul jumlah pemain setelah Miro Tenho yang mengawal pertahanan HJK di kartu merah wasit pada menit 14. Pelatih AS Roma tersebut kemudian juga memuji Dybala yang mencetak gol awal. Namun di samping itu ia sedikit kecewa dengan penampilan anak asuhnya pada babak pertama yang tidak bisa mencetak gol. Arsitek asal Portugal ini menilai anak asuhnya terlalu pasif. Kemudian Paulo Dybala memecah kebuntuan itu dan mengubah seluruh sikap tim. Mourinho mengatakan AS Roma sedikit mengalami kesulitan. Pihaknya bangunan di lini belakang. AS Roma kini duduk di posisi ketiga klasemen grup C Liga Eropa dengan raihan 3 poin.
Rangkaian pertandingan matchday kedua babak fase grup Liga Eropa musim ini sudah rampung bergulir pada Jumat dini hari tadi. AS Roma dan Manchester United membukukan hasil positif saat bermain dalam pertandingan kedua ini. Sementara itu, Lazio tidak bisa berkutik saat bertanding kontra Midtjylland dengan skor 1-5. Man United bertanding terlebih dahulu. Tim beralias Setan Merah itu melakoni laga kontra Sheriff di Stadion Simbru pada hari Kamis waktu setempat. MU tampil cemerlang seusai meraih kemenangan 2-0 atas Sheriff berkat gol yang dibukukan oleh Jadon Sancho dan Cristiano Ronaldo. Ini menjadi kemenangan pertama bagi Manchester United di pentas Liga Eropa musim 2022-2023. Berkat itu, Man United saat ini menempati peringkat kedua dalam klasemen grup E Liga Eropa dengan raihan 3 poin. Sama seperti Man United, AS Roma besutan Jose Mourinho juga mengukir kemenangan pertama mereka di Liga Eropa musim ini. Roma memang tampil dominan dalam pertandingan kontra HJK. AS Roma mampu memenangi laga atas HJK dengan skor 3-0. Di pertandingan lain, klub sekota AS Roma yaitu Lazio harus menelan kekalahan memalukan dari wakil Denmark, FC Midtjylland. Lazio bertindak sebagai tim tamu dengan bertandang ke kandang FC Midtjylland di Stadion Arena Hering. Meski sempat diunggulkan, Lazio malah dihancurkan oleh FC Midtjylland dengan skor telak 1-5. Satu-satunya gol Lazio dicetak oleh Sergej Milinkovic-Savic pada menit ke-57. Dengan kekalahan itu, Lazio kini hanya duduk di posisi ketiga klasemen grup F Liga Eropa musim 2022-2023. Lazio hanya mengoleksi 3 poin dari 2 laga yang sudah mereka jalani pada musim ini. Persisolo menghadirkan kejutan dalam hasil BRI Liga 1 pekan ke-10 kala meladeni Bali United di Stadion Manahan hari Kamis kemarin. Pasalnya skor 2-0 bagi kemenangan tuan rumah menjadi hasil akhir laga Persisolo versus Bali 2-0 lewat sumbangan 2 gol Rio Matsumura di menit 30 dan 60. Kemenangan ini sangat berarti bagi Laskar Sambernyawa. Mereka mengakhiri tren tak pernah menang dalam 3 pertandingan terakhir di BRI Liga 1. Persis tampil sangat agresif di awal-awal babak pertama. Tim asuhan Rasiman mencoba menggebrak dengan melancarkan serangan dari sisi sayap. Rio Matsumura menjadi tumpuan serangan tim kebanggaan warga Solo di awal babak pertama.
Persisolo membuka gol pada menit ke-30. Berawal dari pergerakan Gavin Kwan di sisi kanan penyerang, ia mengirim umpan ke dalam kotak penalti. Umpan silang Gavin disambut dengan sempurna oleh Rio Matsumura. Sundulan Rio berhasil merobek jalan Nadeo. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Persisolo. Malapetaka kembali melanda Bali United. Pada menit ke-38, Serdadu Tridatu mesti bermain dengan 10 orang setelah Imade Andika Wijaya mendapat kartu kuning kedua. Namun Laskar Sambernyawa belum mampu menambah gol lagi setelah sang lawan bermain dengan 10 orang. Skor 1-0 untuk keunggulan Persisolo menjadi hasil babak pertama. Beralih ke babak kedua, Persisolo masih memegang kendali permainan. Bali United yang tertinggal tidak bisa menemukan ritme permainan mereka. Hal ini membuat Laskar Sambernyawa berada di atas angin. Pada menit ke-60, Laskar Sambernyawa menambah gol. Lagi-lagi Rio Matsumura menjadi pahlawan Persis. Ia merobek jala Bali United dan mengubah papan skor menjadi 2-0. Skor 2-0 menjadi hasil akhir Persisolo versus Bali United di pekan ke-10 BRI Liga 1.
Informasi selanjutnya Tribuners, Persebaya Surabaya kembali menelan kekalahan saat melakoni pertandingan kontra Rans Nusantara FC dalam matchday ke-10 Liga 1 musim ini. Laga yang dihelat di Gelora Delta Stadium pada hari Kamis kemarin berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Rans Nusantara. Hasil ini membuat para supporter Persebaya kecewa dan kericuhan pun terjadi. Hasil tersebut membuat Persebaya Surabaya sudah mengalami 3 kekalahan beruntun. Sebelumnya mereka dibekuk PSM Makassar dan Bali United. Tak ayal supporter Persebaya Surabaya, yaitu Bonek, merasa kecewa. Sejumlah oknum fans yang kecewa melakukan aksi kericuhan. Sejumlah supporter Persebaya melampiaskan kekecewaannya dengan turun ke dalam lapangan untuk mengejar pemain. Aksi itu lalu membuat supporter lain ikut turun ke dalam lapangan sehingga situasi semakin tidak kondusif. Oknum bonek itu juga mengamuk dan merusak perlengkapan yang ada di lapangan seperti jaring gawang, kemudian badge pemain cadangan, dan papan sponsor. Selain itu, mereka juga bernyanyi agar kekecewaannya dapat menjadi bahan evaluasi pihak manajemen Persebaya. Sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, kantor Persebaya di Surabaya Town Square didatangi oknum supporter bajul ijo. Akan tetapi, para oknum tidak mendapatkan apa yang mereka cari, sehingga mereka langsung bergerak ke mes pemain. Mes pemain nyatanya dalam keadaan kosong. Itu membuat oknum bonek kembali ke kantor manajemen dengan jumlah yang lebih banyak. Kericuhan yang dilakukan oknum bonek itu akhirnya berhasil diredam oleh aparat keamanan dengan melakukan tindakan tegas. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, menanggapi kejadian kerusuhan tersebut. Ia mengatakan bahwa siap bertanggung jawab atas hasil kurang memuaskan tim arahannya. Ia menyadari kekecewaan supporter atas kekalahan Persebaya. Meskipun Aji Santoso tahu timnya turun dengan pemain-pemain baru semua. Artinya tidak pada komposisi solid. Persebaya kehilangan Rizky Ridho dan Leo Lelis di lini belakang. Bali United gagal untuk mengambil alih posisi puncak klasemen Liga 1 musim 2022-2023 setelah tumbang di tangan Persis Solo. Pertandingan Persis versus Bali United di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Laskar Sambernyawa pada Kamis malam. Pada laga tersebut, Rio Matsumura menjadi bintang kemenangan Persis berkat 2 gol yang dicetaknya. Hasil ini membuat Serdadu Tridatu gagal untuk mengkudeta Madura United di posisi puncak klasemen Liga 1. Bali United kini berada di peringkat ketiga dengan 21 poin, sama seperti PSM Makassar yang duduk di posisi kedua. Bali United terpaut 1 angka dari Madura United. Jarak bisa kian melebar mengingat Madura United baru akan bermain pada Sabtu 17 September melawan Persija Jakarta. Ini merupakan kekalahan ketiga Bali United sepanjang Liga 1 musim ini. Pelatih Bali United, Stefano Kugara, mengakui kekalahan anak asuhnya.
Mantan pelatih Persija ini mengatakan situasi di lapangan tidak memihak mereka. Apalagi Bali United harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-37. Ini terjadi perolehan poin milik Persebaya. Namun Persis berhak duduk di posisi ke-13 karena unggul agresivitas gol atas Persebaya. Persib Bandung dan Barito Putra dipastikan tak akan diperkuat sejumlah pemain intinya pada laga lanjutan BRI Liga 1 di Gelora Bandung Lautan Api Jumat sore nanti. Pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dipastikan akan kehilangan 6 pemainnya, yaitu Erwin Ramdhani, Victor Igbonevo, Freds Butuan, Febri Haryadi, Kakang Rudianto, dan Robi Darwis. Kakang dan Robi diketahui tengah memperkuat timnas Indonesia U19 di ajang kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2023. Di kubu Barito Putra, 5 pemain pilar mereka juga dipastikan tak akan tampil, yaitu Joko Ribowo, Rizky Pora, Rafina, Afdal Yusra, dan Rafael Silva. Sementara Rahmat Beri Santoso juga tengah memperkuat timnas Indonesia U19. Pelatih Persib Bandung, Luis Milla, mengatakan sangat penting bagi Persib untuk meraih angka penuh pada laga kandang Jumat ini. Sebab kemenangan akan menjaga motivasi dan atmosfer timnya. Milla juga mengaku sama sekali tak khawatir dengan kondisi timnya pada laga nanti, meski tidak diperkuat sejumlah pemain-pemain intinya. Menurutnya, ia masih memiliki opsi beberapa pemain lain yang akan mampu mengisi posisi yang ditinggalkan. Terlebih dalam 2 laga terakhir dari rotasi yang ia lakukan, terlihat bahwa para pemain pengganti juga mampu tampil baik dan berkontribusi terhadap kemenangan timnya. Milla mengaku menaruh hormat kepada Barito Putra. Tim berjuluk Laskar Antasari itu bukanlah tim yang bisa dipandang sebelah mata. Milla juga mengaku menaruh hormat kepada sang pelatih Barito Putra. Optimisme juga diungkapkan pelatih sementara Barito Putra, Vitor Tinoco. Ia berharap laga nanti bisa menjadi titik balik mereka setelah mengalami sejumlah kekalahan dalam laga sebelumnya. Victor juga mengaku telah mempelajari kekuatan dan kelemahan Persib Bandung yang bisa timnya manfaatkan. Ia sudah mengantisipasi sejumlah pemain yang cedera.
Layak dinantikan laga Persib Bandung versus Barito Putra hari ini. For us, this match is very important. Many respect about the Barito Putera. I think it's now have problems, but it's one team with very good players about in the midfielder. Luffy, Ali Pramana, Ricky. It's a very good team. But we want to make a very good match, improve in the play. It's important now after two games win, give continuity in the way, continuity in the play, continuity in the results. This is the idea. And also need the support of the stadium, the support of the Bogotá. For me, tomorrow is one match important for the Persib. More important for Central Persib. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengungkap kekesalannya terkait keputusan wasit dalam laga Liga 1 PSM Makassar versus Dewa United. Pertandingan yang digelar di Stadion Indomilk Arena Tangerang pada hari Kamis berakhir dengan skor imbang 1-1. PSM Makassar unggul duluan lewat eksekusi penalti Juran Fernandes di menit ke-38. Tuan rumah Dewa United menyamakan kedudukan di menit 61 lewat kaki Majed Osman. Selesai pertandingan, pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, dibuat kesal karena wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Bernardo Tavares mengaku ada momen di mana PSM Makassar seharusnya mendapatkan 2 penalti. Akan tetapi wasit tidak melihat itu. Ia juga menilai wasit sangat tidak tegas karena mengubah keputusan yang telah ditetapkan. Walhasil itu dinilai Bernardo Tavares sangat merugikan PSM Makassar. Pelatih asal Portugal itu juga heran kenapa wasit bisa mengubah keputusan tersebut. Ia mengatakan ini pertama kalinya wasit menganulir keputusan dengan mengubah keputusan seperti melihat VAR. Padahal belum ada VAR di Indonesia. Meski hanya bermain imbang, Bernardo Tavares cukup puas dengan permainan anak-anak asuhnya. Sebab ia melihat permainan PSM Makassar cukup bagus selama pertandingan. Sementara itu, Yakob Sayuri mengucapkan terima kasih kepada supporter yang rela jauh-jauh datang mendukung PSM Makassar. Ia juga meminta maaf karena tidak bisa mempersembahkan poin penuh ketika menghadapi Dewa United. Peluang Ousmane Dembélé untuk bermain di Piala Dunia 2022 Qatar semakin besar. Hal itu dipis baru saja merilis daftar 23 pemain yang akan ikut berlaga di ajang UEFA Nation League pada September ini. Dalam daftar tersebut ada nama Ousmane Dembélé yang kembali dipanggil masuk ke dalam skuad Prancis setelah sempat absen. Pemanggilan Dembélé ke skuad Prancis tentu tidak lepas dari performanya yang mulai kembali positif bersama Barcelona. Sejak kedatangan Xavi Hernandez sebagai juru taktik Barcelona, winger berusia 25 tahun itu seolah menemukan penampilan terbaiknya lagi.
Dembele menjadi pilihan utama di sektor sayap Barcelona dalam 2 musim di bawah asuhan Xavi. Dengan comeback ke skuad timnas Prancis, Dembele punya peluang yang makin besar untuk bermain di Piala Dunia 2022. Dembele sangat berharap bisa masuk ke dalam skuad timnas Prancis dan bisa bermain di Piala Dunia tahun ini. Sebelum berlaga di Piala Dunia 2022, timnas Prancis akan menjalani 2 laga terakhir di fase grup UEFA Nation League musim 2022-2023. Mereka akan menghadapi timnas Austria dan timnas Denmark pada September nanti. Pemanggilan Dembele terakhir kali terjadi pada momen Euro 2020. Saat dalam ajang Euro 2020, Dembele pun hanya bermain sebanyak 2 kali di fase grup. Setelah itu, ia tidak lagi dipanggil ke dalam skuad timnas Prancis, baik dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2020, zona Eropa maupun UEFA Nation League. Dembele juga tidak ikut serta saat Prancis mampu menjuarai UEFA Nation League pada musim 2020-2021. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, siap pensiun dari dunia pelatih jika Federico Valverde gagal mencetak 10 gol pada musim ini. Federico Valverde menjadi sosok penting di balik kemenangan Real Madrid atas RB Leipzig pada matchday 2 Grup F Liga Champions musim 2022-2023. Carlo Ancelotti mengaku takjub dengan permainan luar biasa Valverde pada pertandingan tersebut. Ia kemudian mengaku heran dengan kenyataan bahwa gelandang berusia 24 tahun itu hanya mampu mencetak 1 gol pada musim lalu. Padahal kualitas Ancelotti, menurut dia, Valverde mempunyai kualitas luar biasa. Juru taktik asal Italia tersebut kemudian berani bertaruh akan merobek lisensi kepelatihannya jika sampai Valverde gagal mencetak minimal 10 gol pada musim ini. Sejauh ini, Valverde telah membukukan 3 gol di lintas kompetisi. Ancelotti mengatakan hal tersebut bukan hanya tentang energi dan fleksibilitasnya saja. Ini juga tentang menjadi pintar di lapangan dan membaca situasi dengan bagus. Diketahui saat bermain di Stadion Santiago Bernabeu pada hari Rabu lalu, Real Madrid sempat dibuat frustasi dengan Leipzig. Klub berjuluk Los Blancos itu dipaksa bermain tanpa gol hingga paruh pertama berakhir. Baru pada menit ke-80, Valverde berhasil memecah kebuntuan Real Madrid. Terbukti, Los Blancos kembali menambah gol ke gawang Leipzig pada menit 91 lewat Marco Asensio. Real Madrid pun menang 2-0 atas wakil Jerman tersebut. Kendati dituntut memecat Massimiliano Allegri, Juventus tetap mempertahankan sang pelatih. Ide menggantikannya dengan Thomas Tuchel atau Zinedine Zidane sulit diwujudkan. Hal ini diwakilkan pernyataan pendek CEO Juventus, Maurizio Arrivabene, ketika meninggalkan sebuah restoran di Turin pada hari Rabu kemarin.
Arriva Bene digerbuti fans yang meneriakan Allegri out, namun respon bahwa tidak semudah itu menggantikan seorang pelatih. Ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan, sebab jika Massimiliano Allegri dipecat, siapa yang akan membayar gaji pelatih berikutnya? Kalimat pendek tersebut terkesan sebuah candaan, tetapi sebenarnya mewakili kondisi Juventus sekarang. Alasan Bianconeri tidak bisa memecat Allegri adalah keadaan finansial yang tidak memungkinkan mereka melakukannya, setidaknya untuk saat ini. Dengan mendepak Allegri, Juventus bisa jadi kehilangan 52 juta euro atau sekitar 776 miliar rupiah sebagai biaya kompensasi pemecatan. Jumlah itu ialah proyeksi pengeluaran kotor untuk membayar sisa gaji dalam kontraknya. Massimiliano Allegri masih terkait komitmen kerja di Juventus hingga 2025. Sebagai pelatih bergaji tertinggi di Liga Italia, pelatih 55 tahun mengantongi pendapatan kotor 13 juta euro per musim. Nasib Antoine Griezmann dipastikan akan berbeda 180 derajat saat bermain bersama timnas Prancis. Antoine Griezmann memang tengah menjadi sorotan karena tidak banyak mendapatkan menit bermain bersama Atletico Madrid. Griezmann hanya dimainkan tidak lebih dari 30 menit di setiap pertandingan oleh Atletico Madrid. Alasan Atletico Madrid melakukan itu pun bisa dibilang cukup kontroversial. Pasalnya, Atletico Madrid menghindari klausul pembelian wajib yang diberikan oleh Barcelona. Atletico Madrid diwajibkan untuk membeli Griezmann sebesar 40 juta euro atau sekitar 597 miliar rupiah apabila melakukan dua hal, yakni Atletico memainkan Griezmann terlebih dari 50% dari total laga di semua kompetisi musim 2022-2023 atau menurunkan Griezmann lebihi 45 menit dari mayoritas laga yang dijalani Atletico. Demi menghindari klausul itu, Atletico Madrid melakukan keputusan kontroversial yang tengah mencari sorotan. Keputusan Atletico Madrid itu juga sempat ditentang oleh berbagai pihak. Pasalnya, Griezmann mendapatkan sedikit menit bermain di musim ini. Kondisi itu bisa saja mempengaruhi peluang Griezmann untuk masuk ke dalam skuad timnas Prancis pada Piala Dunia 2022.
Akan tetapi pendapat berbeda justru disampaikan langsung oleh pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps. Deschamps menyebut dirinya paham dengan situasi yang saat ini. Namun ia tidak mau terlalu banyak ikut campur dengan keputusan Atletico Madrid tersebut. Ia hanya menjanjikan Griezmann akan bernasib berbeda saat bermain untuk timnas Prancis. Deschamps malah merasa beruntung karena Griezmann akan dalam berada kondisi fit apabila bermain untuk Les Bleus. Griezmann sendiri tetap dipanggil Deschamps sebagai bagian dari skuad timnas Prancis untuk berlaga di ajang UEFA Nation League pada September nanti. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di live update sport hari ini. Saya Saradita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.